Oke, kita lanjutkan lagi studi kasus kita. Jadi pada saat siklus power plant standar kita sudah menggunakan reheater, menggunakan lagi mixing chamber di sini atau feed water tank, kita akan menambah beberapa titik acuan yang harus kita berikan. Contohnya, ini akan ada 16 titik acuan. Contohnya yang paling rumit adalah di sini. Pada saat dia keluar dari reheater di titik 4, pipa itu akan mengalirkan menuju ke titik 5. Titik 5 ada yang lanjut lagi ke titik 6 di sini. Atau dia sebagian ke titik 7. Titik 7 akan menuju ke titik 12. Titik 6 akan menuju ke titik menggerakkan low pressure turbine ke 8, terus ke 9, ke 10, terus ke 11 baru ketemu lagi dari titik 12 ketemu lagi gini. Jadi di sini akan ada kesetimbangan massa, di sini juga akan ada kesetimbangan massa. Jadi teman-teman, prinsip dasar kenapa pentingnya kita memberikan titik-titik acuan adalah untuk membuat kalkulasi kita lebih teliti dan tentunya lebih mempermudah dalam proses pengerjaannya. Oke, ini sebenarnya bisa kita kembangkan. Contohnya titik 13 ini. Titik 13 saya buat titik acuan keluar dari feed water tank atau keluar dari mixing chamber di titik 13. Tapi pada saat masuk ke boiler feed pump, saya tidak kasih titik lagi. Kenapa? Saya anggapnya ini asumsi saya tidak terlalu banyak perubahan. Tapi seandainya nanti teman-teman menemui di lapangan terjadi banyak perubahan, teman-teman harus memberikan titik acuan lagi di sini. Makanya nanti akan ada sekitar 17 titik acuan. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin detail dan semakin teliti perhitungan kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita buat titik acuan semakin banyak dari sebelumnya, akhirnya kita bisa buat kesimpulan-kesimpulan awal yang mungkin akan mempermudah pekerjaan kita. Artinya gini, contohnya titik 16 sama titik 1. Artinya dengan melihat diagram aja bahwa titik 16 sama titik 1 itu kemungkinan relatif sama karena tidak ada informasi. Di titik 16 itu tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Jadi kita langsung bisa berkesimpulan bahwa entalpi titik 16 ini akan sama dengan entalpi titik 1. Dan berikutnya, tidak ada perubahan aliran, artinya tidak ada cabang-cabang aliran, artinya titik 16, massa di titik 16 akan sama dengan massa di titik 1. Artinya kalau ini boilernya 60 ton per jam, artinya pada saat di titik 16 itu 60 ton per jam, masuk ke boiler, keluar dari boiler 60 ton per jam, pada saat mau masuk high pressure turbine juga 60 ton per jam, seperti ini. Nah, beda kalau di titik 2. Nah, titik 2 karena titik 1 juga tidak ada perubahan, artinya M dot titik 1 akan sama dengan M dot titik 2 atau massa yang mengalir titik 1 akan sama dengan massa yang mengalir titik 2. Titik 3 juga seperti itu. Nih kita lihat titik 3. Tapi pada saat keluar reheater, ini titik 3 ke titik 4. Nah, M dot-nya sama karena dia tidak ada perubahan, tidak ada percabangan. Namun pada titik 5 ke titik 6 dan titik 7 dia terjadi perpecahan alirannya. Sebagian masuk ke titik 6, sebagian masuk ke titik 7. Makanya M5 ini akan ada kesetimbangan massa dengan prinsip ini, dengan massa. Artinya pada saat M5 akan sama dengan M6 ditambah M7. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan mengurut berikutnya. Jadi M6 sama dengan M8, M8 sama dengan M9. Entalpinya teman-teman sudah tahu detail bagaimana melakukan kalkulasinya. Terus M9 juga sama dengan M10, M10 sama dengan M11. Nah, berikutnya M12 akan sama dengan M7 di sini. Sama. Nah, makanya M13 akan sama dengan M11 tambah M12. Seperti ini. Ya, makanya ini pentingnya kita membuat titik acuan lebih banyak itu adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya pada saat
M13, M14, M15 ini akan memiliki massa alir yang sama. Tapi pada saat di titik ini akan terjadi perubahan aliran, terutama massa yang mengalir per detiknya akan berbeda. Oke, teman-teman sudah membuat desain seperti ini, dan tolong diingat bagaimana menghitung massa yang di sini, massa yang di sini. Ya, ini teman-teman harus ingat subbab tentang mixing chamber menggunakan prinsip kekekalan energi juga kekekalan massa, maka akan didapatkan massa yang mengalir di M11 maupun M12 di sini. Juga akan didapatkan setiap titik itu berapa entalpinya, seperti itu. Oke, saya coba lanjut lagi ke tampilan berikutnya seperti ini. Nah, ini tampilan berikutnya. Tampilan berikutnya ini sudah detail. Jadi di tiap titik sudah ada informasi entalpi, informasi entalpi tiap titiknya ini sudah ditemukan. Sama pada saat teman-teman mau menghitung low pressure turbine, high entalpi masuk maupun entalpi keluarnya bagaimana. Dan yang mungkin agak berbeda adalah di sini saja, yaitu di mixing chamber atau di feed water tank. Di situ ada kekekalan massa dan ada kekekalan energi. Nah, ini dua konsep ini yang Anda akan bisa gunakan untuk bisa menemukan di akhir perhitungan itu sebenarnya berapa massa titik 12 ini berapa. Pada saat kita tahu berapa ton yang mengalir di titik 12, kita akan tahu berapa massa yang mengalir di titik 7. Pada saat titik 7 kita sudah tahu, maka kita akan bisa menghitung berapa massa yang mengalir di titik 6. Karena titik 5 ini sama dengan titik 4, titik 3, titik 2, titik 1, titik 16, yaitu sekitar 60 ton per jam. Jadi pada saat kita melakukan perhitungan di sini, kita akan bisa menghasilkan kalkulasi di berapa massa yang mengalir di titik 6 dan titik 7 ini. Dan tentunya akan ada perubahan-perubahan yang dipengaruhi akibat perubahan massa yang mengalir di area ini, termasuk berkurangnya kapasitas cooling pump yang kita butuhkan. Nah, konsep akhirnya seperti itu. Silahkan teman-teman mencoba, dan sama pasti ujungnya bagaimana kita mendapatkan efisiensi total dari siklus ini setelah ada penambahan reheater maupun ada penambahan mixing chamber. Terima kasih, silakan memberikan pertanyaan dan mungkin masukan. Ada beberapa hal yang mungkin saya terlewat dalam menjelaskan ini, dan mungkin ataupun salah dalam menjelaskan ini. Jadi saya terbuka untuk menerima masukan, dan saya akan coba perbaiki terus-menerus penjelasan saya, dan insya Allah dengan ini teman-teman bisa mengembangkan. Jadi pada saat konsep desainnya itu diagramnya jauh lebih rumit, teman-teman tetap bisa menyelesaikannya karena prinsipnya adalah sama. Oke, terima kasih, selamat belajar.